adalah zakat fitrah. Sementara tadi Ustaz mengatakan di luar zakat fitrah. Mohon penjelasan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah 'azza wa jalla ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya dan kasih sayangnya kepada kita semua. Yang pertama tentu senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memilih kita di antara banyaknya makhluknya di muka bumi ini, yaitu memilih kita menjadi makhluk-makhluk yang mana Allah Azza wa Jalla berikan hidayah. Apa hidayahnya? Hidayah yang paling besar, yang paling tinggi, yang paling istimewa adalah hidayah Islam. Ya, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat 20, "Fa in aslamu faqad ihtadaw." Maka jika seandainya mereka telah Islam, masuk Islam, itu artinya mereka telah diberikan hidayah. Ya, bahkan bangsa jin pun dalam surat Al-Jin ayat 14 Allah Azza wa Jalla menceritakan tentang mereka mengatakan wa anna minnal muslimuna wa minnal qasitun faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Dan di antara kami ada yang muslim, ada juga qasitun yang menyimpang, enggak mau mengambil Islam. Faman aslama fa ulaika taharraw rasyada. Dan mereka yang mengambil agama Islam, maka taharraw rasyada, maka mereka telah mengambil jalan yang lurus. Maka oleh karena itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat bisa memeluk agama Islam. Lalu kemudian salawat serta salam tidak akan pernah kita lupakan untuk senantiasa kita curahkan kepada makhluk Allah yang paling mulia, makhluk Allah yang paling mulia pernah menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga beserta para keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan juga para pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Ma'asyiral muslimin, ya tentunya tanpa adanya upaya, tanpa adanya semangat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita tidak akan pernah bisa mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an, hadis-hadis Nabi dibacakan hari ini. Ya, karena pada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an tidak boleh ditulis. Semuanya langsung dihafal. Al-Quran turun, Nabi menyampaikan, semuanya langsung menghafal. Maka semuanya mereka para sahabat hafizul Quran. Sampai tiba di masa di mana Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu menjabat menjadi khalifah, berperang melawan
yaitu pendusta yang terbesar Musailamah al-Kadzdzab yang mengaku menjadi nabi. Ketika perang tersebut banyak para sahabat yang menghafal Quran wafat. Maka Umar takut ya jika seandainya para penghafal Quran wafat, Al-Quran akan hilang. Maka akhirnya mereka ya memutuskan berijtihad untuk mengumpulkan Al-Quran dalam satu kitab yang sampai hari ini kita bisa baca di bulan yang diberkahi ini, di bulan yang Allah rahasiakan ya pahalanya, karena setiap amal anak Adam itu pahalanya Allah berikan dari 10 sampai 700 kali lipat. Tapi untuk puasa, orang yang puasa maka Allah rahasiakan pahalanya bisa lebih dari 700 ya. Semuanya tergantung dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu jamaah rahimakumullah, ya perlu kita ketahui juga bahwasanya ada sebuah riwayat, meskipun riwayatnya dhaif, tapi perlu kita ketahui bahwasanya Nabi kita SAW pernah mendoakan umatnya, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di waktu paginya. Ya maka semoga kita semua yang ada di sini dan kaum muslimin seluruhnya ya di pagi harinya mendapatkan doa Nabi kita Muhammad SAW, yaitu doa keberkahan dari beliau. Lalu kemudian juga alhamdulillah kita sudah melaksanakan sholat subuh secara berjamaah ya, yang dimana ada kabar gembira dari Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan. Beliau mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, man shallal isya'a fi jama'atin faka'annama shalla nisfal lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama shalla laila kullah. Barang siapa yang dia salat isya berjamaah, maka seakan-akan dia telah salat separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah kita insyaallah, maka seakan-akan dia telah sholat satu malam penuh ya. Jadi 2 rakaat yang kita kerjakan berjamaah, maka nilainya di sisi Allah seperti orang yang melaksanakan sholat utuh satu malam ya. Ditambah di bulan yang diberkahi dan juga di tempat yang diberkahi dan juga dalam keadaan ya yang insyaallah diberkahi, yaitu kita menuntut ilmu ya, mempelajari hadis-hadis Nabi SAW, mendengarkan hadis-hadis Nabi SAW dibacakan. Maka jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi saya diumumkan bahwa pekan kedua yaitu kita akan mempelajari ya, tentunya saya juga masih belajar, kita akan pelajari bersama beberapa hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam Yahya bin Sharaf An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau yang dikenal dengan Al-Arba'in atau Al-Arba'un An-Nawawiyah ya. Jadi 40 hadis, yang aslinya 42 hadis, namun di Jabrul Kasri kalau bahasa Arabnya dibulatkan menjadi 40 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang mana berkahnya luar biasa ya. Beliau tulis dari zaman beliau dan sampai hari ini masih dipelajari. Itu membuktikan bahwasannya yang menunjukkan sebagaimana besar keikhlasan Imam An-Nawawi dalam mengumpulkan hadis-hadis ini. Kita sampai ke hadis yang ketiga ya. Saya akan bacakan terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala, berkata penulis rahimahullahu taala, al-haditsu ats-tsalitsu, hadis yang ketiga. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ya, yang membawa handphone boleh melihat ke PDF yang pernah dikirim di grup, silakan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhuma qala, beliau mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, agama Islam dibangun di atas 5, maksudnya 5 pondasi.
syahadati an la ilaha illallah, yaitu syahadat, mengucapkan syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, wa anna Muhammadan Rasulullah, dan bahwasanya Nabi Muhammad adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa iqamis shalah, dan menegakkan salat, wa itaiz zakah, dan juga menunaikan zakat, wa hajjil bait, dan juga melaksanakan haji, wa shaumi Ramadan, dan juga puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-haditsu ats-tsalitsu, beliau katakan, Al-Imam An-Nawawi mengatakan al-haditsu ats-tsalitsu, hadis yang ketiga dari 42 hadis dalam kitab beliau, an Abi Abdurrahman, dari Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, Abu Abdurrahman, sebagaimana sudah kita ketahui bahwa setiap panggilan yang diawali dengan Abu, Ummu, Ibnu, maka ini dalam bahasa Arab disebut dengan kunyah. Ya, disebut dengan kunyah. Ada sahabat Nabi Abu Hurairah, Abu Bakar, ya, ini semua kunyah, yang artinya itu bukan nama asli mereka, tapi mereka hanya lebih senang dipanggil dengan nama tersebut. Ya, Abu Hurairah nama beliau Abdurrahman, Abu Bakar nama beliau Abdullah bin Utsman. Kemudian juga ada Ummu Salamah sahabiah, ada juga Ibnu Umar, Ibnu Mas'ud, maka semua ini disebut dengan kunyah. Ya, dan tidak hanya terbatas oleh para sahabat saja atau orang-orang Arab saja yang boleh menggunakannya, tapi kita juga boleh menggunakan kunyah ini. Jadi meluas, ya. Misalkan jika seandainya ada bapak atau ibu memiliki anak, boleh, ya, yaitu memperkenalkan dirinya dengan menggunakan kunyah. Misalkan anaknya bernama Abdullah, maka bapaknya ingin dipanggil Abu Abdullah. Ya, atau anaknya Fauzan, maka Abu Fauzan, berarti ibunya Ummu Fauzan, dan seterusnya. Ya, seperti kita ada Ustadz di sini yang mengisi pada pekan keempat, Ustadz Abu Ayyashi. Kemarin juga yang khatib Abu Kaisha, imam kita Abu Zaid. Ya, dan banyak. Ini namanya disebut dengan kunyah, maka boleh. Ya, misalkan anaknya namanya Islami, bapaknya Jawa gitu ya, boleh, ya, memperkenalkan dirinya dengan menggunakan awalan Abu kalau laki-laki, atau Ummu kalau perempuan, ya, atau Ibnu juga boleh, atau anaknya. Maka Abu Abdurrahman di sini adalah, maksudnya adalah Abdullah bin Umar bin Khattab. Ya, Abdullah bin Umar adalah anak putra dari sahabat Nabi yang mulia Umar bin Khattab. Jadi ketika Umar bin Khattab yang masuk Islam, maka otomatis semua keluarga Umar bin Khattab semuanya masuk Islam. Karena sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, ya, mazilna aizza 'alal Islam mundu aslama Umar. Kita senantiasa gagah dalam agama Islam, ya, ketika Umar bin Khattab masuk Islam. Jadi dahulu di Mekah kaum muslimin terpojok, ya, sering dianiaya oleh kaum musyrikin. Tapi ketika Umar bin Khattab masuk Islam, maka Islam menjadi semakin berjaya. Oleh karena itu otomatis semua keluarga Umar bin Khattab, Umar Suluk, semuanya masuk agama Islam, termasuk anaknya Abdullah bin Umar. Ya, Abdullah masuk Islam ketika beliau berusia kurang lebih 10 tahun, masih anak-anak. Dan Islamnya bagus. Ya, buktinya adalah Abdullah bin Umar termasuk salah satu dari 7 sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak menghafal hadis Nabi SAW. Yang pertama adalah Abu Hurairah. Abu Hurairah paling banyak menghafal hadis Nabi. Bahkan beliau didoakan oleh Nabi agar Allah berikan ilmu yang tidak pernah dilupakan. Ya, yang kedua setelah Abu Hurairah ini Abdullah bin Umar. Abu Hurairah meriwayatkan sekitar 5.000 lebih hadis dari Nabi SAW. Yang kedua Abdullah bin Umar, ya, dikatakan beliau meriwayatkan sekitar 2.500 lebih hadis dari Nabi SAW. Yang ketiga ada Anas bin Malik, pembantu Nabi yang masih kecil.
Yang keempat, istri beliau Aisyah. Yang kelima, sahabat Rasul Abdullah bin Abbas. Yang keenam, Jabir bin Abdullah. Dan yang ketujuh, sahabat Rasul yaitu Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ya, Abdullah bin Umar adalah salah satu sahabat yang dia paling rajin dalam menuntut ilmu, paling semangat. Bahkan dalam kisah beliau ketika Rasulullah SAW berjalan, ya, karena di situ jalannya pasir semua, maka telapak kaki Nabi ada bekasnya. Abdullah bin Umar saking semangatnya menuntut ilmu, ya beliau sampai berjalan di atas bekas telapak kaki Nabi. Ya, beliau beranggapan bahwasanya barangkali cara saya jalan ini salah, maka beliau mengikuti langkah-langkah Nabi SAW. Ya, saking detailnya dalam belajar, detailnya dalam mengikuti Nabi SAW. Ya, dan juga tentunya para sahabat yang lain semuanya. Ya, sahabat yang mulia ini wafat ya ketika beliau berusia 84 tahun. Radhiyallahu taala anhu wa an abihi wa an sahabati ajma'in. Kemudian radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah meridhai keduanya. Kalau kita simak, pelajari, ya pahami pada hadis sebelumnya, itu dikatakan bahwa lafadznya hanya radhiyallahu anhu. Ya, hadis pertama An Umar radhiyallahu anhu. Hadis kedua juga sama, An Umar radhiyallahu anhu. Tapi hadis ini Imam Nawawi menggunakan radhiyallahu anhuma yang menunjukkan bahwasannya keduanya adalah seorang sahabat Rasul. Abdullah sahabat Rasul, ya Umar bin Khattab juga sahabat Rasul. Ya, anak dan bapak keduanya sahabat Rasul. Ya, sahabat jamaah rahimakumullah itu bukan yang kita pahami dalam bahasa Indonesia. Ya, sahabat artinya misalkan teman teman akrab. Definisi sendiri. Ya, as-sahabatu dalam bahasa Arab itu adalah orang yang satu, man laqiya nabiyyan, orang yang bertemu dengan nabi, yang melihat langsung. Yang kedua, mukminan bihi, beriman kepada nabi. Yang ketiga, wa mata al-Islam, dan wafat dalam keadaan Islam. Ya, oleh karena itu kalau ketiga ini ada pada diri seseorang, maka dia disebut sebagai sahabat dan berhak mendapatkan doa dari kita dengan menggunakan radhiyallahu anhu atau anhuma atau anhum atau anha. Ya, kita doakan dengan menggunakan radhiyallahu anhu. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan itu sendiri dalam Al-Qur'an. Ya, atau bisa cek dalam surat Al-Fatih, Allah katakan laqad radiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah Azza wa Jalla telah ridha kepada orang-orang yang beriman, ya, yaitu ketika mereka membaiatmu di bawah pohon. Itu baiatul ridwan. Maka semua para sahabat yang mendapatkan gelar dari Allah Azza wa Jalla radhiyallahu anhu. Bagi mereka yang disebut sahabat, karena ada juga orang yang dia berjumpa dengan Nabi, satu sudah berjumpa Nabi, yang kedua tapi dia nggak beriman, yang ketiga juga wafatnya bukan sebagai muslim, maka tidak disebut sebagai sahabat. Contohnya siapa? Ada orang yang di zaman Nabi disebut sebagai pemimpinnya orang-orang munafik, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, yang Allah turunkan surat khusus tentangnya, Al-Munafiqun, yang menceritakan tentang bagaimana kemunafikan Abdullah bin Ubay bin Salul, dan dia tidak disebut sahabat. Ya, ada orang yang beriman kepada Nabi, lalu kemudian wafat dalam keadaan Islam, tapi tidak bertemu dengan Nabi, ya, tapi sesama dengan Nabi. Contohnya seperti Uwais, ya, Uwais Al-Qarni. Bahkan Allah Azza wa Jalla memberikan wahyu kepada Nabi Muhammad khusus tentang Uwais, ya, afdhalut tabi'in rajulun yuqalu lahu Uwais. Ya, tabi'in yang paling mulia, yang paling afdhal adalah orang yang dipanggil dengan Uwais. Ya, beliau tinggal di Yaman, Rasulullah di Madinah. Dia tahu Rasul diutus
dan sangat ingin pergi ke Madinah. Tapi qadarullah, ibunya sakit dan tidak bisa ditinggal. Maka beliau menghabiskan hari-harinya di Yaman untuk merawat ibunya. Dan Allah balas, yaitu dengan berupa doa yang selalu diijabah. Bahkan dikatakan bahwa Uwais pernah punya penyakit lepra, dan dia minta sama Allah, ya Allah sembuhkan penyakitku kecuali di bagian yang ini saja. Allah kabulkan, semuanya sembuh kecuali di bagian yang dia minta. Saking berbaktinya dia kepada ibunya. Padahal dia sangat ingin bertemu dengan Rasul. Dan dia disebut sebagai tabi'in. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan sahabat Nabi, beriman kepada Nabi dan wafat dalam keadaan Islam. Maka disebut sebagai tabi'in. Orang yang berjumpa dengan sahabat Nabi, beriman kepada Nabi dan juga wafat dalam keadaan Islam disebut tabi'in. Dia bertemu dengan siapa? Uwais, yaitu Umar bin Khattab. Bertemu dengan Umar bin Khattab. Lalu kita sebut apa, Bapak? Bertemu Nabi enggak? Bertemu sahabat Nabi juga enggak? Terus kita beriman kepada Nabi SAW. Wafat dalam keadaan Islam, insyaallah. Mudah-mudahan kita diwafatkan dalam agama Islam. Maka kalau seperti ini disebut sebagai tabi'ut tabi'in. Pengikutnya para tabi'in. Jadi orang-orang yang mengikuti Rasul, bertemu dengan Rasul disebut sahabat. Orang-orang yang tidak bertemu Rasul tapi bertemu dengan sahabatnya Rasul disebut tabi'in. Dan orang-orang yang tidak bertemu dengan sahabat Rasul, bertemu dengan tabi'in dan seterusnya disebut sebagai tabi'ut tabi'in atau atba'ut tabi'in. Maka selain sahabat itu kalau wafat dipanggilnya bukan radhiyallahu anhu tapi rahimahullah. Kalau laki-laki, kalau perempuan rahimahallah. Kalau banyak rahimahumullah dan seterusnya. Dan tapi ini diucapkan kalau ada orang yang wafat, bukan ketika hidup. Misalnya kita punya teman masih hidup, lalu dipanggilnya, lalu namanya disebut, tapi dia salah mengucapin doanya, mengucapinnya rahimahullah. Maka ini kurang tepat. Rahimahullah ditujukan untuk orang yang telah wafat, yaitu kita mendoakan semoga Allah merahmatinya. Dan jamaah rahimahullah, ada faedah di sini bahwa ucapan yang paling tepat, ucapan yang lebih benar ketika orang yang sudah wafat, itu yang lebih tepat bukan kita menggunakan almarhum atau almarhumah, tapi rahimahullah atau rahimahallah. Kenapa bisa kurang tepat? Karena secara makna, secara arti pun sudah berbeda, jauh bedanya. Misalkan almarhum bapak fulan, almarhumah ibu fulanah, dengan misalkan bapak fulan rahimahullah atau ibu fulanah rahimahullah, berbeda. Almarhum dan almarhumah ini artinya orang yang dirahmati. Kalau rahimahullah dengan rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Bedanya apa? Kalau kita mengucapkan almarhum atau almarhumah, artinya kita sudah menetapkan rahmat pada orang tersebut. Sedangkan yang memiliki rahmat siapa? Allah Azza wa Jalla. Maka tidak boleh mendahului keputusan Allah. Yang kita hanya boleh lakukan adalah mendoakannya. Maka yang lebih tepat adalah menggunakan rahimahullah. Bapak fulan rahimahullah, ibu fulanah rahimahullah. Jadi untuk itu lebih afdol diganti karena secara makna berbeda. Ini juga sebagaimana dikatakan oleh para ulama kita dan juga para asatid. Qala Abdullah bin Umar mengatakan, sami'tu Nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bunyal Islamu ala khamsin. Agama Islam dibangun di atas 5. Kata atau lafaz bunya artinya dibangun. Yang membangun adalah Allah Azza wa Jalla. Dan di sini Allah Azza wa Jalla menyerupakan agama Islam seperti sebuah bangunan yang dibangun di atas 5 pilar, 5 tiang, yang mana masing-masing tiang merupakan inti. Yang kalau satu tiangnya hancur, maka semuanya roboh. Maka Allah Subhanahu wa taala menyerupakan agama Islam seperti bangunan agar lebih mudah
untuk dipahami. Lalu kemudian al-Islam, lafaz al-Islam dalam hadis ini, Islam, agama yang kita peluk, memiliki definisi sendiri. Al-Islam secara bahasa diambil dari kata kerja bahasa Arab atau fi'il, yaitu aslama. Ya, aslama yuslimu islaman muslimun. Aslama artinya tunduk, patuh. Maka seorang muslim adalah orang yang tunduk dan patuh. Tunduk dan patuh terhadap semua yang Allah perintahkan, semua yang Rasulnya perintahkan dan ajarkan. Ya, dan tunduk dan patuh untuk meninggalkan semua yang Allah dan Rasulnya larang. Maka itulah hakikat dari seorang muslim yang sebenarnya. Ya, seorang muslim kalau ketika disuruh oleh Allah dan Rasulnya maka dia tunduk patuh. Ya, kalau menentang maka ada masalah dalam keislamannya. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surat Al-Imran ayat 20 tadi, "Fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillah." Wahai Muhammad, jika seandainya mereka datang untuk berhujjah, berargumen denganmu, faqul aslamtu wajhiya lillah. Wajahku berserah diri, tunduk kepada Allah Azza wa Jalla. Wa man ittaba'an, demikian juga dengan orang-orang yang mengikutiku. Ya, fa in aslamu faqad ihtadaw, dan jika seandainya mereka masuk Islam maka sungguh mereka telah diberikan hidayah. Maka agama Islam diambil dari kata kerja aslama yuslimu islaman. Dan secara istilah agama Islam sebagaimana yang didefinisikan oleh Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Usul Ats-Tsalatsah, 3 pertanyaan pokok. Ya, beliau di situ mengatakan al-Islam al-istislamu lillahi bitauhid. Islam itu secara definisi adalah al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu tunduk kepada Allah Azza wa Jalla dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bitta'ah, dan patuh kepadanya dengan mentaatinya. Wal bara'atu lahu minasyirki wa ahli, dan juga menjauhi diri, berlepas diri dari kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Maka ini agama kita Islam. Yang pertama tauhid, ya, yang kedua taat, dan yang ketiga menjauhi kesyirikan. Jika seorang hamba dalam hidupnya telah mempraktekkan ketiga ini, dia mentauhidkan Allah, tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ya, mengetahui, menganggap, meyakini bahwa alam semesta ini menciptakan hanya Allah Azza wa Jalla, tidak ada Tuhan yang lain. Ya, dan juga taat, tidak ragu. Seorang muslim ketika Allah memerintahkan sesuatu, puasa, sholat, dia taat, dia tunduk. Dan yang ketiga menjauhi kesyirikan dan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Ya, syirik yaitu meninggalkan hal-hal yang dapat mengurangi tauhid. Beribadah sholat kepada selain Allah, sholat untuk menunggu pohon, ya, menggunakan jimat, menggunakan sesajen, menggunakan penglaris dan sebagainya, alat-alat yang mengandung kesyirikan. Maka seorang muslim, ya, yang mengaku dia adalah muslim harus mengetahui bahwasanya Islam itu menjauhi semua bentuk kesyirikan. Kalau seandainya dia melakukan kesyirikan, maka Islamnya bermasalah dan bisa terjatuh ke dalam kekufuran. Ya. Dan jamaah rahimakumullah, al-Islam, kata Islam dalam Al-Qur'an itu memiliki 3 makna. Ya, dalam Al-Qur'an Islam itu memiliki 3 makna. Yang pertama makna secara khusus. Secara khusus agama Islam dalam Al-Qur'an itu memiliki makna yang artinya agamanya Nabi Muhammad, agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, yang kita hari ini bisa memeluknya, bisa mengamalkan segala sesuatu yang terkandung dalam agama Islam itu secara khusus. Ya, dalilnya adalah firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Ali Imran
ayat ke-83. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang dia mengambil agama selain agama Islam, falan yuqbala minhu, maka Allah tidak akan menerima amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Ya, orang yang dia rajin sedekahnya atau ikut-ikutan puasa, bahkan membangun masjid, tapi bukan muslim, maka falan yuqbala minhu, kata Allah. Allah nggak akan menerima amalannya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat termasuk orang-orang yang rugi. Mengeluarkan harta nggak dianggap oleh Allah Azza wa Jalla. Kenapa demikian? Ya ini bisa kita perumpamakan dengan yang terjadi pada kehidupan kita. Contohnya apa? Misalkan ada sekolah, kita punya sekolah, ya kita yang punya sekolahnya. Ada murid, ada orang ya yang nggak daftar masuk, duduk di bangku, ikutan belajar, nilainya bagus, tapi bukan status murid di situ. Maka kita anggap tidak. Kita berikan ijazah, tidak. Ya. Contoh lain, misalkan kita punya perusahaan besar, tiba-tiba ada orang yang masuk, ikut kerja, kerjanya bagus, tapi nggak dites, nggak lewat HRD, nggak di interview dan sebagainya, tapi kerjanya bagus, maka kita sebagai pemilik perusahaan tentu tidak akan menggajinya, karena dia tidak memiliki ya syarat untuk memasuki atau menjadi karyawan di tempat tersebut. Maka demikian juga agama Islam. Orang yang dia ingin amalnya diterima, jadi muslim dulu, bersyahadat dulu, mengakui Allah Maha Satu, beribadah kepada Allah semata, menjauhi semua yang Allah larang, sembahan-sembahan selain Allah, maka baru diterima amalannya. Ya. Dan dalam surat Al-Maidah ayat 3 Allah Azza wa Jalla berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum." Hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. "Wa atmamtu 'alaikum ni'mati." Dan aku sempurnakan untuk kalian nikmat-nikmatku. "Wa raditu lakumul Islam madina." Dan aku ridho agama Islam ya sebagai agama kalian. Itu makna yang pertama. Islam secara khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, secara umum. Mana secara umum? Agama Islam adalah agamanya semua para nabi. Dari Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad, semuanya beragama Islam. Apa buktinya? Ya, ada dalam Al-Quran, bisa dicek dalam surat Ali Imran ayat 19, Allah berfirman, "Inna ad-dina indallahil Islam." Sesungguhnya agama di sisi Allah hanyalah satu, agama Islam. Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitab beliau, dalam tafsir beliau menafsirkan, Allah mengabarkan bahwa agama yang Allah terima hanya satu, agama Islam, yaitu agamanya para rasul yang dibawa dari zaman pertama sampai ditutup ya dengan Nabi kita Muhammad SAW. Itu adalah agama para nabi. Ya. Dalil kedua, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Walaqad syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuhan." Allah berfirman, Allah katakan, Allah telah mensyariatkan kepada Muhammad minad din, sebuah agama, ma wassa bihi Nuhan, agama yang juga Allah wasiatkan kepada Nabi Nuh. Ya, artinya Nabi Nuh agama juga Islam. Ya, dalam ayat lain Allah berfirman lagi, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyan wala Nasraniyan, walakin kana hanifan musliman, wa ma kana minal musyrikin." Tapi adalah orang yang hanif, lurus, muslim, wa ma kana minal musyrikin, dan bukan termasuk orang-orang yang musyrik. Nabi Yusuf juga muslim. Apa dalilnya? Dalam surat Yusuf Allah mengatakan, mengisahkan tentang doa Nabi Yusuf, "Tawaffani musliman walhiqni bis-shalihin." Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim. Walhiqni bis-shalihin, dan pertemukan aku dengan orang-orang yang salih. Maka secara umum agama Islam adalah agama para nabi. Nabi Adam sampai Nabi kita Muhammad SAW semua beragama Islam. Dan lebih umum lagi, jamaah rahimakumullah, Islam agama yang
penuh dengan ketundukan kepada Allah. Ini adalah agama semua makhluk Allah, semua makhluk yang Allah ciptakan yang tidak bisa memaksudi Allah. Ya, Allah berfirman dalam surat Al-Imran ayat 83, afa ghayra dinillahi yabghun, apakah mereka memilih agama selain Allah? Walahu aslama man fis samawati wal ard, dan kepadanya lah semua yang ada di langit dan di bumi Islam, tunduk. Ya, wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah mereka semua akan dikembalikan. Bahkan semua makhluk Allah Azza wa Jalla semuanya muslim. Ya, bahkan tadi yang sudah disebutkan di awal, jin pun agamanya Islam, ada yang muslim. Ya, dalam surat Al-Jin tadi ayat 14, wa anna minal muslimun wa minal qasitun, di antara kami ada yang muslim, ada juga yang tidak muslim. Faman aslama faulaika taharraw rasyada, maka barang siapa yang dia mengambil agama Islam, maka sudah mengambil jalan yang lurus. Nah, kemudian beliau mengatakan ala khamsin, ya di atas 5. Maksudnya ada 5 tiang, ya 5 rukun, karena rukun adalah artinya tiang. Yang mana jika salah satunya hancur, maka semuanya juga ikut hancur. Kenapa di sini Rasulullah SAW hanya mengatakan 5, atau kenapa Allah Azza wa Jalla hanya menyebutkan 5 saja rukunnya? Karena dalam 5 rukun ini itu mencakup semua jenis, ya semua bentuk, semua cara bentuk ibadah kepada Allah. Karena ibadah kepada Allah itu cuma 2, ya. Ibadah kepada Allah sifatnya cuma 2. Yang pertama tarkiyah, sifatnya meninggalkan. Yang kedua fi'liyah, sifatnya mengerjakan. Ibadah semuanya dirangkum dalam 2 sifat, meninggalkan atau mengerjakan. Dalam 5 hal ini, mana yang meninggalkan? Maka yang tarkiyah adalah puasa. Ya, kenapa puasa disebut tarkiyah, meninggalkan, bukan fi'liyah, mengerjakan? Karena semua orang bisa puasa, mengerjakannya bisa, tapi meninggalkan yang membatalkan, meninggalkan yang mengurangi pahala, ini susah, ya sulit. Maka masuknya ke tarkiyah. Yang kedua fi'liyah, ya mengerjakan sifatnya. Dan mengerjakan ini dibagi-bagi lagi. Ada yang mengerjakan dengan anggota badan, ada yang mengerjakan dengan harta, dan ada yang mengerjakan dengan anggota badan dan harta juga sekaligus. Yang dengan anggota badan seperti sholat, ya, dan yang menggunakan dengan harta zakat, dan yang digabung dengan keduanya, anggota badan dengan harta, adalah haji. Maka semua rukun ini mencakup seluruh sifat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Lalu di mana syahadat? 4 tadi dimasukkan semuanya. Maka syahadat adalah gerbang untuk diterimanya amalan-amalan tersebut. Syarat seorang bisa diterimanya amalan-amalan yang sifatnya meninggalkan dan mengerjakan tersebut. Seseorang kalau belum bersyahadat, mengerjakan sholat, puasa ikutan puasa, zakat juga ikutan, haji juga ikutan, tapi enggak bersyahadat, maka lan yuqbal, tidak diterima. Seperti itu. Maka yang pertama, rukun yang pertama, Rasul mengatakan syahadati alla ilaha illallah, yaitu mengucapkan syahadat la ilaha illallah. Ya, syahadat artinya adalah bersaksi menggunakan lisan, mata, dan ilmu. Yang pertama, syahadat yang pertama adalah la ilaha illallah, ya. Dan yang kedua adalah syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Maka yang benar mengucapkan 2 kalimat syahadat. Karena syahadat ada 2, syahadat untuk Allah dan syahadat untuk Rasulnya, ya. Dan jamaah rahimakumullah, syahadat la ilaha illallah dan Muhammadan Rasulullah ini memiliki suatu konsekuensi, adanya keharusan yang harus dikerjakan. Seseorang bila dia sudah mengucapkan syahadat, ya, maka dia harus mengetahui ilmunya, mengetahui kandungannya. Syahadat la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Ya, karena la ilaha illallah maknanya la ma'budu bihaqqin illallah.
Tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Azza wa Jalla. Sesembahan banyak di muka bumi ini, tapi semuanya tidak berhak untuk disembah kecuali Allah. Bahkan Allah mengabarkan dalam surat Taubah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam wa innakum laha waridun. Ya, sesungguhnya kalian dan semua sembahan kalian nanti akan menjadi hasabu jahannam. Ya, bara api neraka jahanam, akan menjadi bahan bakar jahanam. Ya, maka sembahan-sembahan semua yang ada di muka bumi tidak berhak disembah. Nah, karena itu makna la ilaha illallah, la ma'budu bihaqqin illallah. Lalu konsekuensinya apa? Maka kita harus mengikhlaskan semua amal kita hanya untuk Allah Azza wa Jalla. Meskipun syahadat ini memiliki 7 konsekuensi. Ya, syahadat la ilaha illallah mengharuskan seseorang mengetahui 7 hal. Yang ini dirangkum, ya, dibuat syair oleh seorang penulis yang bernama Al-Hafidz Al-Hakami dalam kitab beliau Sulamul Usul. Ya, ada 7 hal yang harus diketahui ketika seorang muslim bersyahadat la ilaha illallah. Yang pertama, al-ilmu, mengetahui ilmunya. Ketika dia bersyahadat, dia harus mengilmui. Yang kedua, al-yaqin, meyakini. Yang ketiga, al-qabul, menerima. Yang keempat, al-inqiyad, patuh. Ya, yang kelima, as-sidqu, jujur. Yang keenam, ikhlas. Dan yang ketujuh, mahabbah, cinta. Maka ketujuh hal ini seseorang yang sudah mengucapkan syahadat la ilaha illallah harus pelajari juga. Ya, dia harus mengilmuinya, harus yakin, harus kembali kepada Allah semuanya, harus taat kepada Allah, harus ikhlas, jujur, dan juga mencintai apa yang dia ucapkan. Ya. Dan semuanya dirangkum kepada satu, yaitu ikhlas, mengikhlaskan ibadah semuanya kepada Allah. Yang kedua, syahadat anna Muhammadan Rasulullah memiliki makna. Apa maknanya? Yaitu kita beribadah sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, syarat diterimanya amal seorang hamba ada 2. Yang pertama ikhlas, yang kedua mutaba'ah, sesuai dengan ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang beribadah ikhlasnya luar biasa. Wah, salatnya rajin sekali. Ya, bahkan qabliyah subuh jamaah, ba'diyah subuh juga ada dia kerjakan. Memenuhi syarat tidak? Tidak. Dia ikhlasnya luar biasa, tapi nggak sesuai dengan ajaran Rasul. Apa yang nggak sesuai? Ba'diyah subuh nggak ada. Ya, ada orang sholat, ya, karena saking rajinnya subuhnya 4 rakaat. Ya, lalu ada orang komen, kamu kok subuh 4 rakaat? Loh, emang kenapa? Emang Allah akan azab saya karena sholat? Ya, hal ini seperti yang pernah terjadi pada seorang ulama yang bernama Sa'id bin Al-Musayyab, menantunya Abu Hurairah. Suatu hari ada orang yang dia sholat ba'diyah subuh. Sa'id mengatakan, kamu sholat apa ini? Ba'diyah subuh, saya sholat ba'diyah subuh. Ya, ini nggak ada ajaran dari Rasul. Maka dia menjawab, dia balas dengan logika, emang Allah akan azab saya karena sholat? Nah, gimana jawabannya? Maka dia jawab, enggak, Allah nggak azab kamu karena sholat, tapi Allah akan azab kamu karena kamu menyelisihi sunnah. Gitu. Maka harus ada kesamaan antara ikhlas dan mutaba'ah. Ini adalah konsekuensi dari seseorang mengucapkan syahadat, bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah, ikhlas, dan bersaksi Muhammad adalah utusan Allah, maka harus mutaba'ah. Rukun yang kedua, wa iqamis shalah, ya, mendirikan, menegakkan salat. Salat secara bahasa jamaah rahimakumullah adalah ad-du'a. Ya, salat secara bahasa adalah doa. Makanya dari awal kita takbiratul ihram, ya, baca doa iftitah sampai salam, isinya semuanya doa. Ya, isinya semuanya doa. Secara istilah adalah yaitu suatu ucapan, perbuatan yang diawali dengan takbir dan ditutup dengan salam. Ya, kita tidak akan bahas ini secara detail, tapi kita akan membahas yaitu manfaat, ya, membahas keutamaan, keagungan, dan juga bahaya bagi seorang yang meninggalkan sholat. Maka jamaah rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa sholat adalah rukun Islam yang kedua.
Salat adalah amalan yang satu-satunya ditetapkan di langit ketujuh. Ya, salat sebelumnya 50 rakaat, tapi Allah kurangin sampai 5 dan Allah katakan inna khamsatun ta'dilu khamsin. Ini 5 rakaat yang sesuai dengan yang setara dengan 50 rakaat. Ya, kita mengerjakan 5 waktu ini setara dengan 50 waktu ya, 50 waktu maksudnya. Dan salat Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamah salatuh. Amalan yang paling pertama akan dihisab oleh setiap hamba kita semua di hadapan Allah adalah salatnya. Ya, jadi amalan yang pertama kali dihisab sebelum semua amalan yang kita kerjakan adalah salat dulu akan dihisab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan salat ya juga Allah katakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat bisa meninggalkan dari perbuatan fahish, keji dan munkar. Dan juga hadis lagi Nabi SAW katakan as-salawatul khamsu ya ka'annaha nahrun jarin fi babi ahadikum. Salat 5 waktu itu seperti seakan-akan sungai yang mengalir di depan pintu kalian, sungai yang jernih. Ya, kalau kalian mandi 5 kali di sungai itu, bersih tidak? Bersih. Ya, sungainya jernih, sekalipun bersih. Bagaimana dengan 5 kali mandi di sungai tersebut? Ya, ini adalah perumpamaan salat kata Nabi SAW. Dan banyak sekali perumpamaan salat, ya keutamaan salat yang Nabi SAW ulang-ulang dalam hadisnya, yang Allah ulang-ulang dalam ayatnya. Bahkan Allah menceritakan tentang penduduk neraka Sakor. Dalam surat Mudaththir apa? Ma salakakum fi Sakor. Para malaikat mengatakan, kenapa kamu bisa masuk neraka Sakor? Ya, qalu lam nakum minal musallin. Mereka jawab apa? Kami dulunya enggak pernah salat. Walam nakunu ta'imul miskin. Kita juga dulunya enggak pernah ngasih makan miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Dan dulu kami cuman bersenda gurau, bercanda. Ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dan bahkan kita juga dulunya mendustakan hari kebangkitan. Yaitu gara-gara dia tidak salat masuk neraka Sakor. Ya waliyadzubillah. Maka rukun yang ketiga wa itaiz zakah, menunaikan zakat. Jamaah rahimakumullah, zakat dalam hadis ini maksudnya adalah zakat mal, bukan zakat fitrah. Ya. Zakat mal lebih khusus. Zakat mal, zakat harta itu ada macam-macamnya. Ya, ada zakat peternakan, zakat perdagangan, zakat pertanian, zakat harta juga ada. Kalau zakat fitr, ya fitrah itu tidak termasuk dalam hadis ini. Dan zakat ini adalah rukun Islam, yang artinya jika seandainya orang meninggalkan zakatnya maka ada ancaman yang besar yang Allah sediakan bagi orang-orang yang meninggalkan zakat. Di antaranya adalah dalam sebuah ayat Allah katakan dalam surat At-Taubah, walladzina hum yaknizuna adz-dzahaba wal fiddah wa la yunfiquna fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan mereka orang-orang yang menimbun ya adzab, emas, perak, dan enggak mau menginfakkannya di jalan Allah, maka berikan mereka kabar gembira. Berupa apa kabar gembiranya? Azab yang pedih. Apa azabnya? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum ya wa dhurum hadza ma kuntum taknizuna li anfusikum. Yaitu azabnya berupa yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, hari di mana semua harta mereka dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jalla dan dibakar sampai meleleh dan dimasukkan ke dalam sebuah setrikaan. Fatukwa biha jibahum, yang setrikaan ini digunakan oleh ya yang mengazab, yaitu dengan cara disetrika jibahum, dahi-dahi mereka, wa junubuhum, dan tulang rusuk mereka, wa dhuhurum, dan juga punggung-punggung mereka. Ya, hadza ma kuntum hadza ma kanastum li anfusikum fadhuku ma kuntum taknizun. Ini karena kalian yang menimbun harta-harta kalian, enggak mau mengeluarkan zakat padahal udah nisab. Ya, udah saatnya mengeluarkan zakat tapi enggak mau dikeluarkan, ditimbun,
gak mau dibagi ke fakir miskin, maka ini azab bagi orang-orang yang menimbun hartanya. Rukun yang keempat adalah hajjil bait, ya, pergi haji. Dan pada hadis yang sebelumnya sudah kita ketahui bahwasannya lafadznya ada berupa inistata'tum, ya, atau inistata'ta, pergi haji jika kamu mampu. Maka di hadis ini tidak ulangi lagi, ya, hajjul bait, pergi haji. Dan semoga Allah Azza wa Jalla yang memberikan kepada kita kesempatan dalam hidup kita minimal haji 1 kali, ya, seumur hidup, karena begitu luar biasa faidah haji. Nabi SAW katakan apa? Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur enggak ada balasan yang setimpal, kata Nabi, kecuali satu, surga. Ya. Bahkan Rasul mengatakan man hajja hadzal baita, hadisnya sahih riwayat Bukhari Muslim, man hajja hadzal baita falam yarfuth walam yafsuq raja'a ka yaumin waladatu ummu. Barang siapa yang dia haji ke Al-Bait, Ka'bah, dan dia tidak yarfuth, enggak melakukan kefasikan, dia tidak melakukan perbuatan keji, walam yafsuq, dan enggak melakukan perbuatan fasik, raja'a ka yaumin waladatu ummu, maka dia selesai haji pulang ke rumah seakan-akan dia seperti orang yang baru dilahirkan oleh ibunya, ya, bersih dari semua dosa. Maka kita berdoa agar semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita dalam haji, umrah, ya, dan amal-amal ibadah yang lainnya. Dan terakhir jamaah rahimakumullah, shaumi Ramadan yang di hari ini, di bulan ini, ya, kita diberikan alhamdulillah kesempatan. Bahkan para ulama kita zaman dulu, ya, mereka 6 bulan sebelum Ramadan doa agar mereka bisa masuk Ramadan. Ya, 6 bulan keluar Ramadan mereka berdoa agar Ramadan terima. Seperti itu terus. Mereka keluar Ramadan, doa biar bisa masuk Ramadan. Masuk Ramadan, doa agar semua amalnya diterima. Karena itu tadi faidah yang begitu luar biasa, ganjaran yang begitu besar Allah sediakan bagi orang-orang yang puasa. Sudah disebutkan, ya, di khutbah kemarin oleh Ustaz Abu Kaisyah, ya, manfaat Ramadan sangat banyak sekali. Bahkan cukuplah pahala yang Allah rahasiakan, ya. Nabi SAW katakan kullu amali ibni adam yudha'af, semua amalan Adam dilipat gandakan. Al hasanatu bi asyri amsalha ila 700 dhifin, satu perbuatan baik itu dilipat gandakan 10 sampai 700 kali lipat, ya. Baca Quran, kemudian sedekah, sholat 10 sampai 700, tergantung ikhlasnya, tergantung bagusnya gimana, ya. Namun kalau Allah Azza wa Jalla berfirman illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li fa ana ajzi bih, karena puasa itu mereka untuk aku, maka aku yang khusus membalas mereka. Bisa aku lipat gandakan 800, 900 ribu, bisa, ya, karena pahala milik Allah Azza wa Jalla. Maka oleh karena jamaah rahimakumullah, ya, tamu yang mulia di hari ini, ya, bulan Ramadan, maka manfaatkan sebaik-baiknya. Jangan sampai yang sudah disampaikan kemarin, hadis kemarin, ya, ragima an farajulin man adraka Ramadan walam yughfar lah. Sungguh merugi seseorang yang dia mendapati Ramadan tapi Ramadan berlalu dan belum diampuni dosa-dosanya. Padahal di Ramadan ini begitu banyak sekali kesempatan kita mendulang pahala, ya. Bahkan Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman, bukan terpaksa, bukan ikut-ikutan, wa ihtisaban, dan mengharapkan ganjaran balasan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Ada lagi amal yang lain, man qama Ramadan, barang siapa yang dia salat di bulan Ramadan saat tarawih, imanan, karena iman, wa ihtisaban, dan mengharapkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka Allah akan ampuni semua dosa-dosa yang telah lalu. Ya, inilah, ya, 5 rukun yang kita sebagai seorang muslim wajib untuk melaksanakan seluruhnya, ya. Kalau perintah maka rumusnya semampunya, tapi kalau larangan maka nggak ada semampunya, Pak, semuanya tinggalkan, ya. Kalau perintah semampunya, fattaqullaha mastata'tum dalam surat At-Taghabun, ya.
Maka bertakwalah kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah enggak akan membebani seorang hamba sesuai dengan kemampuannya. Ya, dalam surat Al-Baqarah dan ayat-ayat yang lain. Tapi kalau sifat larangan, jangan semampunya, enggak boleh. Semuanya. Ya. Misalkan ada larangan merokok misalnya. Duh, saya enggak mampu nih, minimal seminggu sekali lah. Ya. Tinggalkan seluruhnya. Ya, itu adalah kaidah dalam agama kita. Ya, Allah taala alam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua untuk dapat melaksanakan seluruh rukun-rukun agama Islam. Amin. Ya, menyempurnakan syahadat kita, mengamalkan syahadat kita, menyempurnakan salat kita, menyempurnakan puasa kita, laksanakan zakat kita, dan bisa diizinkan Allah Azza wa Jalla untuk pergi haji. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kepada kita semuanya, ya. Di hari yang Allah Azza wa Jalla katakan salatu da'watin la turad, ada 3 doa yang tidak akan Allah tolak. Da'watul walidi li waladih, doa seorang orang tua untuk anaknya. Yang kedua, doaul musafir, orang yang safar. Yang ketiga, doa as-shaim hatta yuftir, doa orang yang berpuasa sampai berbuka. Maka ada kesempatan banyak sekali di hari ini, ya, orang yang berpuasa, doa yang akan Allah tolak. Perbanyaklah doa, mintalah apa yang diinginkan. Maka ada kabar gembira lainnya dari Nabi SAW bahwa orang yang berpuasa kalau berdoa, ya, berdoa di siang hari, maka yang mengaminkan adalah para malaikat. Ya, dan tentu para malaikat adalah orang-orang yang makhluk Allah yang tidak pernah bermaksiat. Maka aminnya ini lebih dominan untuk Allah ijabah. Hadza ma aqul lakum, ya, ini yang bisa saya sampaikan. Ya, mohon maaf jika ada kekurangan. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla dan yang kurang datang dari saya pribadi. Sudah jam 6 lebih, ya. Apakah perlu ada pertanyaan? Silakan 1 atau 2. Kalau tidak ada maka ditutup. Baik. Tadi saya belum mendapatkan penjelasan yang gamblang, ya, karena selama ini dalam pengertian saya dalam buku Islam nomor 3 itu menunaikan zakat itu adalah zakat fitrah. Sementara tadi Ustaz mengatakan di luar zakat fitrah. Mohon penjelasan kembali. Terima kasih. Iya, jamaah Allah. Hal ini sebagaimana juga yang pernah difatwakan, ya, oleh para masyayikh kita, di antara Syekh Utsaimin, Syekh bin Baz, dan masyayikh yang lainnya. Ketika mereka ditanya maksud dari zakat di sini, maka zakat di sini adalah zakatul mal, ya, khusus karena dia memiliki perintah khusus, ilmunya tersendiri, dan juga ada ancaman khusus dari Allah Azza wa Jalla berupa ayat tadi atau ubah tadi. Dan yang kedua, zakatul fitr, ya, ini dikerjakan ketika di bulan Ramadan saja. Tapi zakatul mal, maka di setiap saat seseorang jika dia berniaga, punya usaha peternakan, ya, atau pertanian, perdagangan, dan semua harta yang masuk ke dalam harta zakat, maka di waktu sudah mencapai nisab, haul 1 tahun, dan juga jumlahnya takarannya sudah sampai nisab, maka wajib dikeluarkan sebagiannya. Ya, oleh karena itu bagi yang memiliki usaha yang hartanya masuk ke dalam harta zakat, zakatul mal, maka wajib dipelajari agar kita tidak termasuk, ya, orang-orang yang diancam oleh Allah Azza wa Jalla dalam surat At-Taubah tadi. Ya, semoga bisa menjawab. Baik, saya rasa cukup, ya, itu saja yang bisa kita pelajari bersama, ya. Ana juga pribadi belajar juga bersama. Yang benar datang dari Allah Azza wa Jalla dan yang salah datang dari pribadi saya sendiri. Maka astagfirullah li wa lakum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.